Emas merupakan logam mulia yang paling populer yang digunakan sebagai alat investasi, dan emas ini berfungsi sebagai pelindung nilai atau hedging gitu dari investasi karena dianggap nilai emas relatif stabil. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya Atik Sri Purwantiningsih yang akan membagikan konten-konten tentang literasi keuangan kepada teman-teman semua. Kali ini saya akan bahas ketika resesi 2023 bila terjadi itu, kalau kita investasi pada emas itu kira-kira aman apa enggak ya. Nah, di sini teman-teman sudahkah menerapkan investasi dalam keuangan teman-teman? Dalam dunia investasi tentu kita sudah sangat sering mendengar kalimat jangan meletakkan telur-telur pada satu keranjang yang sama. Artinya adalah apabila terjadi sesuatu hal yang buruk, maka portofolio kita pasti akan ambruk semua. Berbeda apabila kita menempatkan investasi pada instrumen atau tempat-tempat yang berbeda atau yang dinamakan dengan diversifikasi investasi. Misalnya saja teman-teman bisa menaruh sebagian investasi pada reksadana, emas batangan, surat berharga negara, dan lain sebagainya dengan berbagai penyesuaian sesuai dengan profil risiko teman-teman ya. Nah, yang akan saya bahas dalam video ini adalah tentang emas. Emas merupakan logam mulia yang paling populer yang digunakan sebagai alat investasi, dan emas ini berfungsi sebagai pelindung nilai atau hedging gitu dari investasi karena dianggap nilai emas relatif stabil. Nah, apabila emas ini dijadikan sebagai media untuk melakukan diversifikasi investasi nih teman-teman, karena emas memiliki banyak keuntungan. Mau tahu keuntungannya apa saja ya? Nah, yang pertama, emas sebagai pelindung dari inflasi. Wah, relate banget ya teman-teman dengan keadaan sekarang ini, sebagai bahan edukasi dan antisipasi apabila memang terjadi resesi di tahun 2023 nantinya. Waktu telah membuktikan bahwa emas satu-satunya komoditas yang dapat mempertahankan nilai dalam jangka panjang dan mampu menaklukkan inflasi. Dengan nilai yang meningkat seiring dengan biaya hidup, seringkali emas mencapai nilai tertingginya selama periode inflasi tinggi. Saat terjadi kenaikan inflasi, nilai uang itu sendiri menjadi rendah. Sebaliknya, harga emas justru naik lebih tinggi harganya sehingga membuat nilai emas semakin berharga. Yang kedua, emas instrumen diversifikasi aset. Investasi emas termasuk jenis investasi yang sangat baik untuk didiversifikasi. Logam mulia ini memiliki risiko yang sangat rendah, tetapi nilainya terus mengalami kenaikan apabila itu jangka panjang. Selain itu, pergerakan harga emas biasanya berlawanan dengan pasar saham. Saat pasar saham mengalami penurunan, pemilik emas tidak akan terlalu rugi karena harga emas akan meningkat. Manfaat diversifikasi adalah dapat menjaga aset dari peristiwa ekonomi yang tidak terduga. Emas logam mulia atau emas batangan termasuk investasi yang dapat menawarkan jenis diversifikasi dan perlindungan untuk portofolio, dan tidak ada aset dengan keistimewaan seperti yang dimiliki emas. Yang ketiga, nilai emas selalu meningkat. Investasi emas termasuk instrumen yang sangat minim resiko soal nilainya. Salah satu alasannya keberadaan emas saat ini sangat diminati masyarakat. Misalnya di India, emas dianggap menguntungkan dan tidak ada perayaan yang lengkap tanpa hadirnya emas. Selain itu, keterbatasan pasokan emas juga memastikan bahwa harga emas akan selalu mengalami kenaikan signifikan serta memiliki permintaan yang sangat tinggi. Yang keempat, emas merupakan aset yang liquid atau sangat mudah dicairkan, karena sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita bisa menjual emas tersebut. Keberadaan emas sangat dihargai dimanapun sehingga sangat mudah untuk menjual emas dan menerima uang tunai saat sedang mengalami krisis. Jadi gimana teman-teman, apakah sudah mulai tertarik? Baik, lanjut ya. Yang kelima, emas jadi penyeimbang devaluasi mata uang. Apa itu devaluasi ini? Nah, devaluasi adalah penurunan nilai mata uang sesuai negara oleh pemerintah yang bersangkutan terhadap mata uang negara lain.
Ketidakpastian keuangan dapat mengakibatkan mata uang terkuat kehilangan nilainya. Saat mata uang ini mengalami penurunan, sebaliknya emas sebagai aset berwujud tidak dapat direproduksi dengan mesin, makanya diyakini dapat melindungi para investor dari devaluasi mata uang. Yang keenam, emas mudah diperjualbelikan. Emas sebagai barang yang sangat mudah diperjualbelikan berkat kemampuan untuk mempertahankan nilainya dalam jangka panjang. Emas logam mulia dapat bertahan dari ketidakpastian finansial yang turun naik. Makanya tak heran kalau sebagian besar negara percaya memiliki cadangan emas sangat besar yang dapat digunakan untuk memerangi berbagai situasi. Makanya emas sering disebut sebagai aset safe haven. Aset aman artinya. Yang ketujuh, emas mudah dimiliki. Sekarang ini sudah sangat banyak sekali platform yang menawarkan investasi emas ini. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Yang kedelapan, emas bisa menjadi dana darurat. Emas termasuk investasi jangka panjang karena keuntungan tidak bisa kita dapatkan dengan cepat. Nah, investasi emas memang sangat menjanjikan. Dan pada kondisi ekonomi yang stabil, harga emas cenderung stabil. Fluktuasi harga emas tergantung pada nilai mata uang nasional terhadap mata uang asing. Walaupun kenaikan harga emas bisa terjadi beberapa tahun sekali, logam mulia emas memiliki harga yang cenderung naik daripada turun. Untuk itu, investasi emas mampu memberikan keuntungan dalam jangka panjang dan bisa menjadi dana darurat di masa depan. Nah, terakhir, memilih emas sebagai investasi menjadi solusi terbaik untuk pemula karena selain memiliki berbagai keuntungan, investasi ini juga minim resiko apabila jangka panjang. Emas bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, bahkan tidak akan mengalami perubahan pada fisiknya. Keuntungan investasi emas dari segi penyimpanan yang lama tidak menurunkan kualitas tersebut. Resiko investasi emas ini terbilang sangat minim karena harganya yang cenderung stabil bahkan nanti naik menjadikan lebih aman. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah ini kan bisa dipahami semua ya. Dan untuk teman-teman yang saat ini sudah berinvestasi pada emas, lebih baik dikip dulu ya karena kita belum tahu seberapa besar dolar dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia. Dengan investasi ini dapat melindungi aset kita karena emas tidak terpengaruh oleh inflasi. Baik, segitu dulu ya teman-teman. Kalau case teman-teman pengen saya bahas, teman-teman dapat komen di bawah atau hubungi kontak kami ya di kjaati.id. Jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman untuk dapat update video-video edukasi tentang keuangan dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.